Oke, kembali lagi dengan gue di sini admin Desu dan akan melanjutkan rangkuman video kemarin dan kita sudah sampai di chapter 3. Oke, nggak usah banyak bacot, langsung aja masuk ke videonya. Skuy. Chapter 3. Karena hari Minggu kemarin adalah festival olahraga, jadi hari Seninnya itu menjadi hari libur. Di sini Kose itu merasakan dejavu karena sekarang orang tuanya itu sedang pergi dan kakaknya juga pergi kuliah. Ditambah lagi di sini Seika tiba-tiba datang ke rumahnya. Jadi ya gimana nggak dejavu coba? Singkat cerita, Seika itu minta diantarin ke tempat jual beli sepeda yang direkomendasikan oleh si Kose. Nah, di sini sebelumnya itu Seika itu bertanya tentang pendapat kakak dan sepupunya Kose tentang dirinya. Kose di sini bilang kalau kakaknya itu nggak apa-apa dan untuk Meguru itu aman-amanan aja. Karena Kose itu udah ngejelasin semuanya ke Meguru kalau Seika itu adalah orang yang baik. Kose lalu mengeluarkan sepeda lamanya dan membonceng Seika ke tempat jual sepeda. Nah, di sini Seika itu melingkarkan tangannya ke pinggang Kose. Otomatis Kose di sini canggung, tapi karena nggak enak menyuruh si Seika untuk melepaskan tangannya, dia itu mencoba untuk tetap tenang dan mengayuh sepeda menuju tempat yang akan dituju. Setelah mereka tiba di tempat tersebut dan setelah lama memilih sepeda akhirnya ketemu juga, di sini Seika memilih sepeda perak yang keren gitu. Lalu di sini langsunglah dia membelinya dan setelah membeli tersebut mereka kembali ke rumahnya Kose untuk makan siang. Di sini Kose langsung memasak tumis daging dan sayuran. Seika pun langsung memakannya dengan lahap kecuali paprika karena dia tuh nggak suka. Kose di sini akhirnya memakan paprika milik Seika dan Kose memberikan beberapa dagingnya ke Seika. Kose di sini juga bilang kalau dia tuh juga nggak suka makan cabai karena dia tuh nggak suka yang terlalu pedas. Dan di sini Kose juga bilang kepada Seika kalau setiap orang itu nggak apa-apa kalau ada yang nggak disukai karena wajar aja, namanya orang tidak semuanya bisa disukai, tidak semuanya sama, pasti ada yang disukai, ada yang tidak disukai, itu pasti beda-beda. Jadi nggak apa-apa kalau kamu nggak suka sayur gitu. Singkat cerita, setelah makan Kose itu mengajak Seika ke kamarnya. Di sini Seika langsung deg-degan gitu ya karena ini pertama kalinya dia masuk ke kamarnya Kose gitu ya. Dan di sini Kose menunjukkan rancangan rahasianya untuk hadiah kesembuhan Seika. Nah, di sini pada akhirnya Kose itu memutuskan untuk membuat diorama hutan kristal di anime Magical Crusader itu. Ya, di sini itu Seika itu suka gitu ya. Apalagi di sini Seika itu suka banget sama warna perak dan si Kose itu bikinnya pakai warna perak. Ya dia suka banget lah. Nah, di sini Seika itu kagum dan senang banget ya, tapi dia itu berpikir mungkin sudah waktunya ia pulang karena ya kalau dengan dia pulang, Kose bisa langsung fokus membuatnya. Tapi ya berhubung di luar itu masih panas, jadi Kose itu ngajak Seika buat main game dulu aja, nggak usah langsung pulang gitu. Dan itu ngebuat Seika senang karena ya tidak langsung pulang karena masih bisa bermain lagi dengan si Kose gitu. Nah, mereka berdua di sini main game PS4 yaitu Temple Fighter 2. Kalau di dunia nyata mungkin sejenis Tekken lah ya. Mereka itu langsung asik bermain. Nah, pas asik-asik bermain, kakaknya Kose itu ternyata udah pulang dan masuk ke kamarnya Kose. Nah, di sini kakaknya itu bernama Haru. Ya, perkenalan dah nih kakaknya itu. Ya, karena Kose itu udah cerita banyak tentang Seika ke Mbak Haru, jadi ya Mbak Haru itu nerima Seika banget dan senang banget adiknya itu bisa berteman dengan gadis yang sangat cantik gitu. Ya berhubung Kose sekarang lagi masak, jadi ya di sini tinggal Mbak Haru dan Seika yang lagi main game. Di sini mereka itu main game sambil mbaknya itu tanya-tanya kepada Seika. Karena ya sama-sama cewek, jadi Mbak Haru itu tahu lah kalau Seika itu punya perasaan kepada adiknya. Dan di sini Mbak Haru minta si Seika jangan buru-buru dulu, karena ya adiknya ini si Kose ini belum paham soal cinta-cintaan. Karena ya dia itu anaknya pendiam dan teman pun juga nggak punya. Baru pertama kali ini dia itu punya teman dekat seperti Seika. Jadi ya lebih baik ya PDKT aja dulu. Dimulai dari teman, lama-lama ya bisa jadi pacar nanti gitu. Kalau dipaksa buat ngungkapinnya sekarang ya Kose itu masih belum bisa. Karena ya Kose masih nganggap Seika itu hanya sebatas teman. Singkatnya Kose selesai masak dan kakaknya pun turun ke bawah untuk makan masakannya di dapur. Sedangkan si Seika itu juga dibuatin makanan, yaitu ya pancake gitu. Dan singkat cerita, Kose itu ngantar Seika ke apartemennya. Nah, waktu di apartemennya itu di parkirannya, lebih tepatnya ya di parkiran sepeda itu ternyata hanya boleh ada satu sepeda aja. Diparkirlah itu sepeda yang baru dan untuk sepeda yang lama ini bingung ini diapain.
Dan di sini Kose itu nyaranin kalau sepeda yang lama itu dibuat sesuatu aja gitu ya. Jadi ya si Seika itu malah berterima kasih, soalnya ya masih bisa nyimpen kenangan dari sepedanya. Nah si Seika itu request untuk yang disimpan itu belnya aja, loncengnya aja. Terus bagian yang lainnya itu dibuat apa nanti ya biar Kose yang mikirin konsepnya. Pas lagi mikirin konsepnya, tiba-tiba hujan itu turun. Langsunglah mereka berdua itu masuk ke apartemen. Di situ mereka itu menjelaskan tentang sepeda yang lama itu kepada petugas, dan mereka itu bolehlah menitipkan sepeda itu sementara waktu. Waktu di dalam apartemennya Seika, karena ya Kose itu kehujanan dan bajunya basah, Seika itu ngambilin handuk. Pas mau ngasih handuk itu ke Kose, nah si Seika ini terkejut melihat Kose yang membuka bajunya dan memeras pakaiannya gitu ya, memeras kaosnya. Dan terlihat Kose di sini tuh tubuhnya itu bagus banget ya, six pack, dadanya itu bidang. Apa enggak langsung memerah banget itu si Seika, langsung six pack gitu. Ya langsung kaget dan memerah gitu banget lah ini. Aduh, Seika langsung waduh, ini tubuh cowok gitu. Apalagi di sini Kose malah mau buka celana, mau meras celananya juga lagi. Ya Seika langsung ngambilin kaos sama celana olahraganya ayahnya biar bisa dipakai sama Kose. Tapi sebelum Kose ganti baju nih ya karena takjub di sini itu Seika itu mau nyentuh ototnya Kose, jadi dia tuh tanya dulu boleh nyentuh nggak. Nah Kosenya itu belum ngejawab iya, tapi Seika itu udah ngeraba-raba Kose. Ya tentunya di sini ngebuat Kosenya tuh canggung banget gitu ya, diraba-raba. Wah tubuhmu bagus banget itu. Ya karena baru pertama kali ini ya melihat tubuh laki-laki yang nggak pakai kaos, apalagi si Kose itu berotot, ya gimana nggak kesem-sem ini si Seika ya. Dan setelah Kose itu ganti pakaian, dia itu diajak masuk ke kamarnya Seika. Dan ini juga pertama kalinya Kose masuk ke kamar teman perempuannya. Nah di sini Kose itu mau ngecat ulang figur Kururuchan miliknya si Seika secara gratis gitu ya, nggak usah bayar gitu ya, gara-gara kan catnya pudar. Ya untuk anggap aja itu sebagai servis gitu ya, perawatan barang gitu. Dan Seika senang dong gitu ya, mendengarnya senang dong gitu. Terus ya karena hujannya udah reda, jadi Kose itu ganti bajunya kembali dan pergi pulang sambil membawa sepeda lamanya si Seika. Dan karena beberapa bagian sepedanya itu akan dibuat barang lain gitu ya, jadi ya sambil pulang itu masih mikirin konsep ya buat apa gitu. Nah pas sampai rumahnya itu masih nggak apa-apa nih. Pas habis mandi itu Kose itu tiba-tiba kena demam karena kehujanan tadi. Ya di sini itu dia ngirim pesan kepada Seika kalau besok dia nggak masuk sekolah karena sakit demam dia itu. Nah pas tidur dia itu mimpi aneh nih. Dia itu mimpi ada Dewi sepeda, Dewi naik sepeda, terus ada Oda Nobunaga. Ya intinya itu mimpi random lah. Ya gara-gara mimpinya itu aneh banget, dia itu terbangun di tengah malam. Dan waktu dia membuka HP-nya ada pesan dari Seika. Seika itu ngechat, dia itu khawatir dengan kondisinya Kose. Terus Kose itu membalas chat tersebut kalau dia itu hanya demam biasa gitu. Setelah membalas chatnya Seika, Kose lanjut tidurnya. Nah keesokan harinya Seika itu merasa kesepian gitu ya di sekolah gitu, karena di sekolahnya itu nggak ada orang yang dia sukai, nggak ada Kose. Jadi ya dia tuh sepi banget, sepi banget gitu ya. BTW di sini ya Miyamura itu jadi kayak mengasingkan diri gitu dari si Seika ya, gara-gara di kejadian kemarin. Jadi nggak berani deketin Seika lagi gitu. Nah, tiba-tiba di sini Seika itu dapat pesan nih dari Kose. Ya, di sini tuh Kose itu bilang kalau dia itu baru pulang dari periksa gitu ya. Untungnya dia tuh cuma kena demam biasa. Lalu Seika itu bilang juga kalau dia itu akan menjenguk Kose sepulang sekolah. Sepulang dari sekolahnya, Seika membeli oleh-oleh dan menuju rumahnya Kose. Sesampainya di sana dia disambut oleh Mbak Haru. Nah, pas sampai di kamarnya Kose di sini itu langsung minta maaf nih karena dia tuh sakit dan belum bisa membuat apa yang Seika pesan gitu. Nah, Mbak Haru di sini itu ninggalin mereka berdua di kamar nih, berduaan nih untuk ngambil air minum buat Kose. Nah, di sini Mbak Haru itu berkata kepada Seika, kalau kamu cium dia, nanti kamu ketularan flu loh. Hehehe. Ya, mendengar itu langsung memerah lah wajahnya si Seika gitu ya. Ya, padahal ya mungkin kalau di nalar admin ya, pikirannya admin, mungkin dalam pikirannya Seika ya terbesit pikiran mau nyium si Kose ya kan ya. Ini namanya juga orang suka ya, gimana yang nggak mungkin gitu. Singkat cerita, setelah Kose minum obat dan makan sebentar, terus Kose itu ngantuk kan, dia tuh tertidur. Jadi ya di sini itu si Seika itu berniat untuk pulang. Nah baru juga turun tangga ke lantai 1,
dia langsung bertemu dengan ibunya Kosei yang bernama Bu Akina. Gak jadi pulang lah dia memperkenalkan dirinya kepada si ibunya Kosei gitu ya. Kalau dia itu adalah Seika temannya, Bu Akina juga ngenalin dirinya dia itu Bu Akina ibunya. Dan di sini Bu Akina itu senang karena tahu anaknya itu punya teman gitu ya. Dan temannya itu menjenguk anaknya. Jadi ya dia senang. Dan di sini masih agak lama untuk pulangnya Seika ya. Mereka berdua itu ngobrol-ngobrol sebentar. Ibunya di sini juga bercerita-cerita. Terus di sini itu sempat menyinggung tentang album foto. Awalnya tuh Seika itu penasaran pengen lihat album fotonya Kosei. Tapi ibunya tuh malah cerita kalau beberapa hari yang lalu si Kosei itu ngelihat album dengan ekspresi yang serius. Mendengar itu teringatlah ini Seika kalau dia itu pernah bikin salah yang dimana dia tiba-tiba marah dan pergi gitu waktu pergi ke mall dulu kemarin waktu traktir dia makan. Jadi ya apa gara-gara dia ya Kosei jadi kepikiran terus gitu, kebebanan gitu, apa gara-gara salahnya gitu. Lalu sepulangnya ke rumah Seika itu langsung menghubungi Chika dan minta saran nih untuk harus ngelakuin apa gitu untuk nebus kesalahannya. Ya di sini Chika itu dia tuh bilang, ya kalau aku sih cari cowok lain aja, kan ada banyak itu cowoknya. Terus Seika di sini tuh bilang, iya cowok emang ada banyak, tapi Kosei hanya ada satu di dunia. Terus Chika itu bilang, kalau udah tahu kalau kamu itu suka sama dia, ya udah maju aja terus kejar dia, nggak usah ragu, bikin dia nyaman sama kamu, bikin hubungan yang bagus secara perlahan, itu pasti dia mau buka hati kok, tenang aja. Gak usah khawatir, gak usah ragu, tetap kejar gas dol rem blong gitu. Nah karena besoknya Kosei itu masih izin gak masuk sekolah, jadi ya Chika akan menemani Seika untuk menjenguk si Kosei. Dan Seika sangat senang dan berterima kasih kepada Chika. Keesokan harinya meskipun Kosei belum sembuh total, dia langsung aja ngurus bel sepedanya si Seika yang lama itu. Karena kan Seikanya itu pengen nyimpan bel tersebut. Jadi ya Kosei di sini mau memperbaikinya. Tak terasa waktu berlalu dan meskipun dia sakit, dia tetap terlalu dalam pekerjaannya. Tapi ya di sini Kosei masih sedikit merasakan kesepian ya kan ya. Kenapa kesepian nih? Ya karena kemarin kan Seika ada, terus kemarin Seika ngejenguk dia, dan waktu Seika datang itu ngebukin dia itu senang. Tapi sekarang Seika nggak ada jadi sepi dia itu. Tapi ya sebelumnya ternyata Seika itu udah ngirimin pesan lagi kepada si Kosei kalau dia hari ini akan jenguk lagi gitu. Dan itu ngebuat Kosei itu ya senang gitu. Jadi ya dia tuh nggak masalah meskipun sakit, masih ngurusin bel sepeda gitu. Singkat cerita, Seika dan Chika itu mengunjungi rumahnya Kosei. Nah, Koseinya di sini ya lagi fokus benerin gitu ya. Itu sampai nggak sadar gitu kalau dua orang ini udah datang. Barulah dipanggil ibunya, dia tuh sadar. Oh selamat datang. Yes, fokus bener lah nih satu orang nih yang benerin bel sampai lupa kalau ada tamu gitu. Dan di sini ternyata gitu ya, dia itu bikin diorama. Jadi mimpinya aneh itu yang ada malaikat naik sepeda terus ada Obo dan Nobunaga gitu ya. Dibikinin diorama cuy sama dia gitu ya. Kayak ya kok bisa gitu ya, kok mimpi dibikinin diorama. Ada-ada aja lah MC kita ini ya. Ya intinya itu mimpinya itu kayak gini ya. Ada malaikat beroda, maksudnya itu malaikat naik sepeda bernama Kariel dan Oda Nobunaga yang turun dari surga ke sungai Sawamigawa dengan berboncengan sepeda gitu ya. Kan aneh itu mimpinya. Oda Nobunaga berboncengan dengan malaikat yang naik sepeda bernama Shariel gitu. Kan sulit. Apalah ini. Di sini Chika dan Seika itu heran banget ya. Dan Anwar juga heran banget ini. Mimpi aneh dibikin diorama. Kapan lagi coba? Nah setelah Kosei makan gitu ya, dia tuh ngantuk nih. Jadi ya Seika itu bantu Kosei berbaring ke tempat tidur. Jadi ya di sini tuh sambil sesekali mengelus-ngelus rambut dan pipinya si MC kita ya kan ya, si Seika itu. Momen kesempatan gak datang 2 kali gitu. Jadi ya ngelihat wajah Kosei yang tidur, si Seika itu bilang kalau Kosei itu imut banget gitu. Keesokan harinya Kosei udah sembuh dan masuk sekolah lagi. Tapi dia tuh kaget banget nih ngelihat foto-foto waktu festival. Karena di foto itu ada foto dia dan Seika yang sedang bergandengan tangan. Otomatis ramai lah orang-orang nih pada heboh semua. Untungnya guru mereka yang bernama Pak Ota masuk ke dalam kelas dan Kosei berhasil selamat. Sepulang sekolah, dia dan Seika itu pergi ke stasiun untuk beli krepes nih. Beli krepes ya kan. Nah pas
itu Seika itu nyoba goda si Kose dengan cara makan bekas gigitannya Kose. Dan Kose juga dipaksa nih makan bekas gigitannya si Seika gitu. Dan hal itu berhasil membuat Kose itu malu-malu sedap gitu ya, malu-malu memerah wajahnya. Tapi ada kejadian lucu nih. Jadi pas wajahnya itu memerah, Kose itu langsung mencoba menenangkan diri dengan minum es boba. Tapi salah nih, yang dia ambil itu adalah es boba miliknya Seika. Otomatis keduanya itu sama-sama canggung di sini. Singkatnya, setelah mereka selesai makan dan minum, si Kose itu pergi bentar nih buat buang sampah ya. Dan si Seika itu dihampiri oleh beberapa berandalan. Nah, si Seika itu bilang kalau dia kesini dengan pacarnya. Terus Kose datang lah. Nah, di sini Seika itu ngasih kode kepada Kose untuk ngikutin alur aja. Nah, mereka di sini itu para berandalannya itu nggak percaya kalau Kose itu adalah pacarnya si Seika gitu. Jadi ya tetap digoda lah ini si Seika gitu. Terus ya nggak sengaja Seika itu ngelihat Miyamura gitu dari kejauhan. Ya dipikir Miyamura itu mau ngebantu dia, rupanya Miyamura malah pergi gitu ya, nggak berani ngebantuin. Ya di sini Seika tambah kesel lah sama si Miyamura. Udah katanya dulu ngejar-ngejar dia, sekarang malah ada yang kesusahan gak mau dibantu, tambah sebel lah ini si Seika gitu. Nah di sini Kose tiba-tiba bilang kepada para berandalan tersebut jangan ganggu pacarnya. Otomatis Seika di sini ya kaget lah, hah, aku dipanggil pacar nih gitu. Terus preman di sini itu ya nggak terima, langsung main pukul aja nih, dipukul tuh dadanya Kose, dak gitu. Karena situasi makin runyam, mereka pun memilih untuk pergi. Ya di sini tuh Seika itu khawatir kepada Kose, takut dia itu kenapa-napa. Tapi ternyata Kose itu nggak kenapa-kenapa, dia tuh cuma malu gitu ya, karena jadi pusat perhatian. Ya dipukul nggak kerasa, nggak terlalu kerasa, dia lebih ke malu aja dilihatin orang-orang gitu. Ayo pulang aku malu gitu bilangnya. Nah, pas perjalanan pulang, Kose itu tanya, apa hal seperti ini sering terjadi? Seika menjawab, mungkin setelah ini, karena aku sering bersama Kose, hal seperti ini akan jarang terjadi. Terus Seika tanya kepada Kose, apa Kose terbebani olehnya? Soalnya, kata ibunya, beberapa waktu yang lalu, Kose itu terlihat memandangi album lama dengan ekspresi yang serius. Kose jelasin kalau dia itu nggak terbebani sama sekali. Dia itu melihat album dengan serius karena dia itu ingin membangkitkan ingatan lamanya soal Seika. Jadi ya karena itulah dia itu memandangi album dengan sangat serius. Dan gara-gara itulah dia teringat tentang kristal perak yang kini menjadi konsep untuk hadiah kesembuhannya si Seika. Terus di sini Kose itu juga bilang, lagi pula saat pertama kali aku menolongmu saat mau jatuh dari sepeda, itu juga karena aku ingin menolongmu. Dan aku bukan menganggapmu sebagai beban. Justru saat bersamamu, aku merasa menjadi lebih bersemangat. Kata-kata tersebut membuat Seika sangat senang dan lega, sampai-sampai air matanya pun mengalir gitu ya, menetes jatuh. Lalu di sini dia memeluk Kose di tengah jalan dengan sangat erat. Tentunya Kose di sini itu bingung dengan tingkahnya si Seika. Terus Seika di sini itu berkata, bukankah aku ini pacarmu? Kose di sini menjelaskan kalau itu tadi hanya mengancam para berandalan, digunakannya untuk mengancam para berandalan. Tapi ya karena dia sudah disudutkan oleh Seika, jadi mau gak mau Kose itu bilang kalau itu bukan sebuah kebohongan yang dipaksakan. Dan dari sini itu Seika itu menyimpulkan kalau dia itu sudah mendapatkan pengakuan dari Kose dan dia tidak menolaknya gitu. Setelah itu, Seika dan Kose kembali melanjutkan perjalanan pulang dengan Seika yang memeluk tangannya Kose. Keesokan harinya, mereka berdua itu berangkat sekolah bersama seperti biasa ya. Seika juga berterima kasih tentang yang kemarin dan sekarang mereka semakin dekat dari sebelumnya. Dan sekarang ini juga, saat masuk ke dalam lingkungan sekolah, mereka itu tidak berpisah. Mereka berjalan bersama-sama untuk menuju ke kelas mereka tanpa berpisah. Nah, pas sampai di kelas, mereka berdua itu langsung dikerumuni oleh gadis-gadis. Rupanya kejadian kemarin itu sempat direkam oleh seseorang dan mereka itu langsung viral nih gara-gara video tersebut. Dan di sini banyak yang mengatakan Kose itu keren lah, kalian itu cocok lah dan lain-lain. Terus ketambahan lagi, si Sonoda itu datang menunjukkan foto pas mereka itu gandengan tangan. Otomatis gadis-gadis di sekitar itu makin heboh. Dan gara-gara suasana udah gak kondusif, Seika itu langsung megang tangannya Kose dan mengajaknya untuk pergi. Kose di sini itu nggak bisa berkata apa-apa, lalu Seika di sini itu berbalik dan berkata kalau dia itu sangat bahagia. Kose pun menjawabnya dengan berkata kalau dia juga sangat bahagia. Dia tidak menyangka kalau pertemuannya dengan gadis berambut perak akan merubah kehidupannya.
Dari awalnya dia membantu memperbaiki sepeda dan berakhir seperti ini. Musim panas yang dia habiskan bersama Seika telah merubah seluruh hidupnya. Dan demikian cerita dari volume 1 pun bersambung. Oke, itu tadi bagian terakhir dari volume 1-nya, alias chapter 3 dan chapter terakhir dari volume ini. Gila sih. Untuk volume ini saja, untuk halaman ya itu sekitar 400 halaman. Dan admin nyelesainnya itu dalam waktu 3 hari kalau nggak 2 hari ngerangkum ya. Dan itu lumayan capek sih. Soalnya admin ngerangkum, habis itu kerja. Habis kerja ngerangkum, terus kerja lagi. Baru rekaman waktu liburan kerja. Wah, emang perjuangan kali ini. Dan admin juga minta maaf ya kalau penyampaian admin masih ada salahnya ya. Dan admin juga berterima kasih kepada editor yang sudah mengeditkan video ini. Dan untuk teman-teman yang lain kalau bisa ya, bantulah channel ini untuk makin berkembang dengan cara share video ini ya. Admin lebih pengennya itu lebih ke ningkatin viewer sih. Viewer. Admin pengen ningkatin penonton. Kalau penontonnya banyak kan otomatis AdSense admin kan juga jalan gitu. Kalau penontonnya dikit ya gitulah. Tapi yang namanya juga channel yang masih berkembang ya ginilah, naik turun gitu. Dan kalau ada yang kurang seperti biasa tulis saja di kolom komentar. Sekian dari admin pamit dulu. Bye. Jangan lupa subscribe.